Tadi ada 3 pasukan orang-orang Kasdim, bos. Kita dibohongi. Mereka ambil semua unta-unta kita. Semua penjaga yang lain juga dibunuh, bos. Hanya saya saja yang selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai acara ibadah kita pagi hari ini, kita saat teduh sejenak. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 362 ayat 1 sampai ayat 3. Nyanyikan nyanyian baru.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan di minggu kita hari ini yang diambil dari kitab Galatia 3 ayat 4 demikian. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Demikian, marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Padamu Allahku,
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Dengan demikian firman Tuhan, tetapi engkau berarti aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Bersama Yesus semua akan berlalu, derita dan dosa dan hukumanku. Ku mau menyaksikan dan memberitakan Kau Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Tuhan, ku menghapus semua dosaku, Engkau sahabatku, ikut ditebus. Surgamu milikku, bahagialah hidupku, berkat Tuhan Yesus, wahai sobatku. Percayalah akan darahnya hidupku, bahagia selalu dalam hatimu. Tuhan, ku menghapus semua dosaku, Engkau sahabatku, ikut ditebus. Epistel di minggu kita hari ini yang diambil dari kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita baca dengan cara bergantian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan lelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Kita sama-sama 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Aku tayangkan mataku ke gunung yang tinggi, menghadap sahabatku, andaikan dapat memberi pertolongan padamu. Ternyata ku keliru. Allah selalu mencegah, kakimu tak lengah dan tak pernah goyah. Dan sesungguhnya Tuhanmu tidak pernah tertidur. Dia selalu menjagamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar lagu pujian dari Kor Ina Kamis dan dilanjut dengan Kor Ama Salum.
Kita dengar warta jemaat di minggu kita hari ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 5 Maret 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Reminiscere. Topik minggu, dibenarkan karena iman. Yang kedua, kelompok KOR di Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 7.30 Inahana Gabungan Parupuan, pukul 10 Ama Huria Ama Jeriko NHKBP, pukul 15 Remaja Ama Salom. Yang ketiga, kebaktian sektor. Pada hari Selasa 7 Maret, sektor Nazaret di keluarga Nyonya Situasi Agian Borus Yalagan, alamat Gangsao. Di sektor Judea di keluarga Asitorus Borus Yagian. Sektor Bethlehem keluarga Nyonya Situasi Mamora Boru Raja Guguk. Sektor Efesus di keluarga HB Butar-Butar Borus Yahan. Sektor Galatia di keluarga Kasiregar Boru Tagalung. Di sektor Filipi keluarga Nyonya Situa El Sihombing Boru Sidauruk. Di hari Rabu 8 Maret di sektor Sion di keluarga Situa Tehaman Urung Boru Sihotang. Sektor Betania keluarga Teta Pubolon Boru Sianturi. Sektor Roma keluarga M Pasaribu Boru Pangaribuan. Sektor Korintus Op. Sektor Kolose di keluarga U Pasaribu Boru Gultom. Sektor Kanaan keluarga Nyonya Silaban Boru Aritonang. Yang keempat, amplop pembangunan. Di minggu kita hari ini mengumpulkan persembahan ke depan, yaitu persembahan amplop pembangunan dan persembahan yang kedua. Yang kelima, ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu pukul 7.30 di tanggal 12 Maret 2023 kita memakai bahasa Batak. Yang keenam, penghiburan. Setelah ibadah kebaktian pukul 10, hari ini diadakan acara penghiburan di keluarga S. Sagala Boru Simanungkalit almarhum di sektor Filipi, alamat Komplek BBD samping SMP Negeri 7. Yang ketujuh, pinjaman lunak. Telah diterima gereja kita pinjaman lunak dari jemaat gereja kita, yaitu Insinyur Edison Lumban Toruan, Ibu Boru Lumban Gaul dari sektor Roma sejumlah 350 juta rupiah, yaitu untuk keperluan pengadaan rumah dinas. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga. Yang kedelapan, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Maret 2023. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektornya masing-masing. Yang kesembilan, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 26 Februari 2023 642 orang. Yang ke-10, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 33 orang, ulang tahun pernikahan 8 kepala keluarga,
Pendeta dan Majelis AKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 27 Februari sampai dengan 5 Maret 2023. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang ke-11, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 30 kepala keluarga sebanyak Rp5.025.000. 12, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan dan tahunan minggu ini sebanyak 24 kepala keluarga sebanyak Rp5.870.000. Yang ke-13, Tok Ripe pembangunan. Jemaat yang memberikan Tok Ripe untuk pembangunan minggu ini 6 kepala keluarga sebanyak Rp950.000. Keuangan gereja Huria Rp13.656.325. Pembangunan Rp1.990.400. Sentralisasi atau pusat Rp10.598.775.000. Jumlah Rp26.245.500. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Marilah kita dengar lagu pujian dari Kor Ama Jericho.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tuhan mengirimkan aku,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu hari ini, di Minggu Reminiscere, lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekolah minggu punya nyanyian yang menyebutkan Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan. Nyanyian singkat ini hendak mengatakan bahwa saya dan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian disebut sebagai anak-anak Abraham. Ini bagaimana mungkin terjadi? Dari segi genetik, segi jasmani, Bapak Abraham bukanlah leluhur kita. Kalau kita misalnya orang Batak, leluhur kita disebut sebagai itu si Raja Batak. Lantas mengapa kita disebut sebagai anak-anak Abraham? Ayat 16b tadi yang baru kita baca menjadi alasan konkret bagi kita. Mengapa kita semua disebut sebagai anak-anak Abraham, dan mengapa kita semua selalu menyebut Abraham sebagai bapa kita? Alasannya adalah karena kita berhadapan dengan iman Abraham. Hanya dalam iman itulah kita disebut sebagai anak-anak Abraham. Ketika kita bersatu di dalam iman Abraham inilah, atau kita disebut sebagai orang-orang yang percaya inilah, baru disematkan istilah anak-anak Abraham. Orang-orang Kristen Yahudi dahulu sangat-sangat bangga kalau disebut sebagai anak-anak Abraham. Bahkan mereka boleh bergagah-gagahan kepada orang, mengatakan diri, kami ini keturunan Abraham. Dalam gagah-gagahannya ini mereka mau menunjukkan bahwa kalau kami ini adalah keturunan Abraham, hanya kamilah yang terjamin untuk selamat. Hanya keturunan asli Abraham lah secara genetik
atau secara jasmaniah yang benar-benar selamat. Itu sebabnya orang Kristen Yahudi berkata, kalian yang orang-orang Kristen dari bukan Yahudi, ya kalian juga harus disunat dong. Harus ngikutin hukum Taurat lah, supaya kalian benar-benar terjamin keselamatannya. Bahkan mereka jatuh kepada pemahaman yang keliru, menganggap karena perbuatan Abraham lah maka si Abraham selamat. Karena tindakan Abraham lah maka mereka juga keturunannya diberikan keselamatan. Ini yang diluruskan oleh Rasul Paulus. Abraham itu dibenarkan Tuhan bukan karena perbuatannya. Abraham itu dibenarkan Tuhan bukan karena dia melakukan Taurat. Abraham dibenarkan hanya karena imannya kepada Tuhan, oleh karena percayanya kepada Tuhan. Kalau mereka berkata Abraham diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, mari lihat runut waktu sejarah. Ketika Abraham hidup, hukum Taurat itu belum ada. Baru nanti kurang lebih 430 tahun setelah Abraham, baru ada cerita Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa, kepada bangsa Israel. Maka pada zaman Abraham belum ada hukum Taurat. Lantas apa dasar mereka berkata hanya orang-orang yang melakukan hukum Taurat lah yang boleh selamat, yang boleh dibenarkan, yang boleh mendapatkan kebahagiaan atau keselamatan daripada Tuhan Allah kita. Kisah ini diangkat oleh Rasul Paulus dari Perjanjian Lama sebagai satu bukti untuk menegaskan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang ada di Roma bahwa sesungguhnya keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, bukan karena tindakan, tapi itu semata-mata karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini disebut Minggu Reminiscere. Minggu Reminiscere ini menjadi dasar kebangkitan iman pada tahun 1500-an. Ketika terjadi reformasi gereja di antara gereja Katolik Rom pada saat itu yang dipelopori oleh reformator gereja Dr. Martin Luther. Di Minggu Reminiscere itu dia menempelkan 95 dalil, mau menegaskan kepada umat percaya kita ini selamat bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita bisa membeli surat penghapusan dosa, bukan. Tapi kita ini semua selamat hanya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Abraham dibenarkan oleh karena iman. Disebut kata dibenarkan itu mengandung makna dianggap benar atau diperhitungkan sebagai yang benar. Berarti faktanya dia tidak benar. Dia hanya diperhitungkan Tuhan sebagai benar. Dan tindakan dia tidak pernah membenarkan perjalanan kehidupan. Kita ingat cerita tentang seorang penjahat yang disalib di sebelah kanan Tuhan Yesus. Pada saat itu penjahat itu tangannya dipaku dan kakinya juga dipaku. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan Yesus berkata kepada dia pada salib itu, hari ini juga engkau akan bersama-sama denganku di Firdaus. Si penjahat itu tidak berbuat apa-apa. Bahkan dia seorang penjahat sudah nyata berbuat jahat. Tapi kenapa Tuhan Yesus berkata kepada dia pada hari ini juga engkau ada bersama-sama denganku di Firdaus. Itu adalah karena iman si penjahat itu. Itu adalah karena pengakuan si penjahat ini. Dia mengaku bahwa yang di sampingnya itu adalah Yesus Mesias Sang Juru Selamat. Maka dia juga diperhitungkan benar atau dibenarkan oleh karena pengakuan dan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nasib yang sama juga kita alami. Kita ini adalah orang-orang yang bersalah, orang-orang yang dinyatakan akan mendapatkan hukuman karena dosa. Tapi Tuhan memperhitungkan kita benar di hadapannya. Itu semata-mata hanya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sekarang yang paling penting untuk kita beri perhatian adalah soal iman. Iman yang bagaimana yang harus kita hidupi. Iman yang bagaimana yang harus kita miliki. Teks ini memberikan kita teladan. Iman Abraham itulah menjadi teladan kita. Emangnya bagaimana iman Abraham?
Dari teks ini saya boleh merampungkan ada 3 hal yang perlu kita miliki supaya kita sampai kepada apa yang disebut dengan iman Abraham tadi. Yang pertama, percaya pada setiap perkataan Tuhan. Di Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu ini, pergilah dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini kita garis bawahi, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Belum ada directory yang jelas, tidak ada peta yang jelas, arah yang jelas, di mana koordinat atau titik yang disebut Tuhan Allah sebagai tempat yang ditujunya itu. Tetapi bagaimana sikap Abraham? Dia menerima firman itu, mempercayai firman itu, dan melakukan persis seperti apa yang difirmankan itu. Dia percaya kepada perkataan Tuhan. Walau dia belum tahu bagaimana kelak perjalanannya ke tempat yang dituju ini, walau dia belum mendapat gambaran apa atau bagaimana keadaan di tempat yang dia tuju itu, tapi Abram disebutkan dia berangkat saja, persis seperti perkataan Tuhan kepada dia. Kita tahu padahal saat itu usia Abraham dipanggil sudah 75 tahun. Kalau kita tarik ke zaman sekarang ini, aturannya dia sudah berkata, lah ini udah masa pensiun, masa-masa menikmati hidup, masa disuruh lagi jalan entah ke tempat yang gak jelas. Tapi Abraham tidak menganggap itu sebagai suatu penghalang. Karena dia percaya kepada setiap perkataan Tuhan, dia pergi saja sesuai dengan suruhan itu. Dan disebutkan lagi pada kisah selanjutnya, bagaimana Abram percaya kepada setiap perkataan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada Abram, Abraham, persembahkanlah anakmu yang satu ini, Ishak. 25 tahun dia bergumul berdoa menanti-nantikan kelahiran Ishak. Tapi ada pada satu titik Tuhan meminta, itu harta satu-satunya. Tuhan bilang, Abram, persembahkanlah anakmu ini. Tidak ada satu sanggahan pun dari Abraham dalam teks Alkitab. Dia membawa Ishak ke Gunung Moria dan mempersembahkan Ishak. Karena apa? Karena dia percaya kepada perkataan Tuhan. Tadi Punguan Ina Kamis berkata, rahasia hidup bahagia dan mulia apa Enang? Apa lagu kalian tadi? Rahasia hidup bahagia dan mulia. Masuk di ngotamu be? Apa tadi? Gugu doko kamu sudah Punguan Ina Kamis so. Berpegang pada sabda firman atau sabda Tuhan. Itu tadi lirik lagunya ya, sabda disebutnya. Sabda atau firman Tuhan. Rahasia hidup mulia dan bahagia adalah berpegang pada firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Percayalah akan setiap perkataan Tuhan. Jangan pernah meragukan perkataan Tuhan. Kita tahu, saudara-saudari, saya undang membuka 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Carinya di Perjanjian Baru, jangan kelama. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kalau sudah dapat, kita membaca bersama-sama 2-3 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini manfaat Alkitab. Ini manfaat perkataan-perkataan Tuhan. Dia katanya dapat bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan-kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Dan hanya dengan perkataan Tuhan kita bisa menjalankan perbuatan baik sesuai dengan keinginannya. Percayalah kepada perkataan firman Tuhan. Yang kedua,
Iman yang bagaimana? Rela meninggalkan kehidupanmu yang lama. Rela meninggalkan zona nyamannya. Kalau kita lihat riwayat Abram ketika dia dipanggil, kalau ukuran orang Batak dia itu sudah mendapatkan 3 hal. Hamuraun, Hagabeon, Hasangapon. Kekayaan, keturunan, kemuliaan atau kehormatan. Dia sudah punya, hartanya banyak. Dia sudah punya Tuhan juga di Ur-Kasdim. Dia sudah punya keluarga, punya keturunan dari orang-orang yang sekeliling dia. Punya sanak saudara, semuanya sudah lengkap bagi dia. Tapi Tuhan bilang, pergilah dari negerimu ini, dari rumah bapamu ini. Abram pergi saja. Dia tidak tertahan oleh kehidupannya yang lama. Saya sebut itu sebenarnya sudah zona nyaman bagi dia. Dia sudah aman-aman saja, tinggal nunggu mati udah. Tapi Abram rela meninggalkan zona nyamannya demi melakukan perkataan dan perintah Tuhan kepada dia. Ini adalah suatu tindakan yang sangat-sangat perlu kita teladan dalam kehidupan ini. Berani meninggalkan dan menanggalkan kehidupan yang lama. Selama ini kita merasa sepertinya iman kita agak begitu-begitu saja, atau iman kepercayaan kita seperti tidak menolong kita. Mungkin saja kita ini belum benar-benar menanggalkan kehidupan yang lama. Ya, secara administrasi dan secara pengakuan kita berkata, aku telah hidup baru, telah menerima Kristus menjadi kehidupanku. Tapi segala hal-hal yang lama yang bertentangan dengan yang dikehendaki Kristus itu tetap melekat dalam kehidupan kita. Belum sepenuhnya menanggalkan itu dari dalam kehidupan kita. Harusnya mau berubah, menanggalkan semuanya itu. Tidak bertahan dalam kebiasaan. Penyakit kita sampai sekarang ini kan karena kebiasaan. Hanga so malamang songonodo sadiling nod songonodo songonon. Hanya bercokol dalam kebiasaan, bukan dalam kebenaran, terkhusus kebenaran firman Tuhan. Maka harus ada inisiatif berani meninggalkan atau rela menanggalkan kehidupan yang lama yang tidak berkenaan dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, ini yang terakhir, bergantung pada janji-janji Allah. Ketika Abram dipanggil, ada 3 janji yang serta-merta diberikan Tuhan kepada dia. Dan janji ini diberikan di awal, bukan setelah Abram pergi. Artinya disampaikan kepada dia. Itu yang disebutkan oleh Rasul Paulus tadi. Kalau ada orang bekerja, kemudian dia diberikan, itu upah namanya. Itu bukan hadiah. Yang diterima Abram hadiah. Ketika dia dipanggil, Tuhan sudah langsung berikan janji. Janji yang pertama, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Janji yang kedua, namamu akan masyhur atau terkenal. Dan janji yang ketiga, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. 3 janji ini yang disampaikan Allah kepada Abram ketika dia awal-awal sekali dipanggil. Itu hadiah. Abram belum berbuat apa-apa. Abram belum melakukan apa-apa. Tapi Tuhan sudah memberikan hadiah. Itulah yang disebut dengan dibenarkan karena iman. 3 janji yang saya sebutkan tadi tidak otomatis di hadapan dia semuanya plek langsung 3-tiganya di hadapan dia. Tidak. Ada proses yang harus dilalui oleh Abraham. Semua janji itu dia terima tidak serta-merta ada di hadapan dia. Tapi dia berjalan, bergumul untuk memperoleh 3 janji ini. Tapi bagaimanapun pergumulannya dalam berjalan dalam kehidupannya, kita tahu dia tetap saja bergantung pada janji-janji itu. Dia tidak bergantung kepada yang lain. Bahkan ketika tidak ada dasar lagi untuk berharap pun, Abraham tetap percaya. Abraham tetap memegang janji Tuhan. Bagaimana tidak? Abraham sudah usianya 99 tahun. Sarai istrinya usianya sudah 89 tahun. Secara ukuran manusia, bagaimana mungkin Sarai akan melahirkan lagi? Tapi di usia itu Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, tahun depan di waktu seperti ini engkau akan punya anak. Usianya 99 tahun. Sarai 89 tahun. Ketika Sarai mendengar itu kan dia tertawa. Lah bagaimana mungkin? Aku aja udah begini 89 tahun gimana mau melahirkan? Dia tertawa.
Tapi apa hasilnya? 1 tahun berikutnya persis di hari seperti yang ditetapkan Tuhan, lahirlah Ishak. Itu sebabnya diberi namanya Ishak. Karena si Sarai tertawa. Ishak artinya ia tertawa. Sarai sempat meragukan itu. Sarai menilai dari pertimbangan dunia, gak mungkin, ini gimana caranya Tuhan mau menyatakan janjinya, kami akan menjadi ibu segala bangsa, bapak segala bangsa. Usia kami sudah 89 tahun, sudah ujur. Tapi Abraham tetap percaya pada setiap janji-janji Tuhan. Hiduplah bergantung pada janji-janji Tuhan. Jangan pernah sekalipun meragukan janji-janjinya. Ketahuilah, walau terkadang kelihatan semua pintu tertutup buatmu, itu gampang buat Tuhan buka jendela bagimu supaya kau bisa masuk. Amin. Dalam menanti-nanti janji Tuhan, perlulah kita memiliki rasa syukur dan sabar. Jikalau hingga pada hari ini kau belum dapat kerja, jikalau hingga pada hari ini kau belum dapat keturunan, jikalau hingga pada hari ini kau belum mendapatkan kesuksesan dari usahamu, jikalau hingga pada hari ini engkau juga belum sembuh-sembuh dari penyakitmu, tetaplah sabar dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhanlah penolongmu. Dia yang mengatasi langit dan bumi, itu gampang bagi Dia. Ingatlah, Tuhan yang memelihara dan yang akan menyertaimu. Matahari tidak akan menyakitimu, bulan juga tidak akan mengganggumu. Dan ingatlah, Tuhan yang akan menjagamu. Dia adalah penjaga Israel. Matanya tidak akan pernah tertidur untuk menjagamu. Dan Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah ketika engkau berjalan dengan bergantung pada janji-janji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, atas pembenaran yang Engkau anugerahkan bagi kami. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena tindakan-tindakan kebaikan kami, bukan karena melakukan Taurat-Mu, tapi itu semata-mata oleh karena anugerah-Mu yang kami terima di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan kami, bimbinglah kami semua umat-Mu ini untuk memiliki iman seperti Abraham, supaya kami percaya akan setiap perkataan-Mu, setiap firman-Mu yang telah kami dengar, itu kami pegang teguh, dan itu menjadi kekuatan kami melangkah dalam kehidupan ini. Tolonglah kami supaya kami rela meninggalkan kehidupan kami yang lama, meninggalkan zona nyaman kami, terlebih yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Dan bimbinglah kami supaya kami tetap bergantung pada janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, iman yang demikianlah kiranya yang terbangun di dalam hati kami, dalam kehidupan umat-Mu ini, supaya kami benar-benar merasakan pembenaran oleh karena iman. Ya Tuhan Allah kami, bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk senantiasa mengingat, memahami, dan melakukan firman-Mu hari ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu. Pada 1 minggu ini Engkau mengizinkan mereka melakukan berbagai aktivitas dan pekerjaan mereka. Ya Tuhan, jikalau kiranya ada dari jemaat-Mu ini yang melakukan salah di mata-Mu, melakukan kesalahan di mata-Mu, ampunkan kami semua ya Tuhan. Ampunkan dosa dan kesalahan pelanggaran jemaat-Mu ini, supaya kami layak menerima pembenaran-Mu, supaya kami layak menerima anugerah dan berkat-berkat-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami semua dengan jemaat-Mu ini supaya tetap berjalan di dalam iman kepada Engkau. Walau kami tahu terkadang perjalanan kami sulit, begitu melelahkan kami, dan terkadang mendukakan hati kami, mengecewakan kami. Tapi firman-Mu menjadi kekuatan kami. Engkaulah penolong bagi kami. Engkaulah yang senantiasa menyertai kami siang dan malam. Engkau juga yang menjaga kami. Engkau tidak akan pernah tertidur menjaga dan memelihara kehidupan kami. Maka tolonglah seluruh umat-Mu ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua, untuk melangkah dengan penuh percaya diri dalam 1 minggu ke depan. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan yang kedua dan amplop pembangunan, kita mengantarnya ke depan.
Karena kasih Allah.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.